Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya masih semangat. Ya harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Yesus taat pada Allah. Tetapi seperti biasa, sebelum memulai pelajaran kita, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, sekarang kami mau belajar dari pengalaman Yesus ketika digoda oleh setan. Berilah kami terang Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti dan meneladan Yesus dalam hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Yesus taat pada Allah. Nah, ceritanya bagaimana? Ceritanya bagaimana? Nah, ceritanya adalah ketika Yesus berumur 30 tahun, ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, sebelum dibaptis, ia tinggal bersama orang tuanya di Nazaret, di kampung. Nama kampungnya itu Nazaret. Nah, ayahnya ini adalah seorang tukang kayu. Si Yosef ini adalah tukang kayu. Jadi Yesus itu menolong ayahnya yang menjadi tukang kayu itu. Nah, ketika ia berumur 30 tahun, ia membiarkan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka setelah dibaptis itu, dorongan dari Roh Kudus itu menuntun Tuhan Yesus untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Berpuasa dan berpantang artinya ia menarik diri dari keramaian, ia masuk dalam keheningan dan juga mengelola batinnya. Mengelola batin itu seperti ya kita bersemedi seperti itu. Kita pergi ke tempat yang sunyi, menyendiri, dan kita berusaha untuk menjernihkan pikiran. Nah, saat itu Tuhan Yesus di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada bertemu orang. Nah, pada hari yang ke-40 datanglah iblis untuk menggoda Yesus. Godaan yang pertama adalah ketika 40 hari Yesus ada di padang gurun itu, tentu saja ia sudah sebagai manusia biasa. Kita tidak ada makan, tidak ada minum. Sehari saja sudah lemas, ya kan? Sehari saja sudah tidak bertenaga, sudah letih, lesu, seperti orang yang tidak ada makan sehari. Ya emang gak makan sehari sih. Tetapi Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, pada hari yang ke-40 datanglah iblis menggoda Tuhan Yesus. Nah, iblis itu menggoda kita pada saat kita dalam keadaan lemah, pada saat kita dalam keadaan yang tidak stabil, dalam keadaan yang kurang sehat. Nah, karena berpuasa kan jadi lemah, letih. Apalagi tinggalnya di padang gurun, panas. Nah, bisa-bisa kekurangan cairan, bisa-bisa itu nanti pingsan, ya kan? Nah, maka datanglah iblis untuk menggoda Yesus. Apa godaan pertama? Iblis menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau mendengarkan iblis itu. Ia mau tetap taat kepada Allah. Itu sudah hari yang terakhir, sudah hari yang ke-40. Itu sudah terakhir saatnya berpuasa. Nah, iblis datang untuk menggodanya, tidak digubris oleh Yesus. Lalu datanglah lagi iblis, lalu membawa Yesus ke bubungan bait Allah, ke atap gereja sana. Ke tempat yang tinggi, pokoknya atap gereja kan tinggi sekali tuh. Nah, jadi iblis membawa Yesus untuk naik ke atas sana. Lalu apa yang disuruh iblis? Oh Yesus, kamu adalah anak Allah. Coba kamu lompat ke bawah. Tenang aja, gak akan mati.
malaikat-malaikat dari surga sana pasti sudah siap untuk menatangmu, untuk melindungi kamu supaya tidak terantuk pada batu di bawah sana, kata si iblis. Tapi Yesus tidak mau mendengarkan iblis. Yesus bilang apa? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, lalu ya iblisnya mundur lagi yang kedua kalinya. Lalu datang lagi iblis yang ketiga kalinya. Ia membawa Yesus pergi ke gunung yang tinggi. Bayangkan, sudah di padang gurun, naik gunung tinggi lagi, gimana gak capek? Naik gunung tinggi, lalu sampai ke puncak gunung sana. Lalu iblis bilang kepada Yesus, coba kamu lihat seluruh kota ini. Seluruh kota ini akan kamu kuasai, akan kuberikan kepadamu. Asalkan kamu sujud menyembah kepadaku, kata si iblis. Tapi apa jawaban Yesus? Tidak. No. Karena apa? Allah mengatakan bahwa sujud menyembah hanya kepada Allah saja. Berbaktilah hanya kepada Allah saja. Cintailah Allah dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalahlah si iblis ini, dan Tuhan Yesus akhirnya bisa menjalankan puasanya 40 hari 40 malam, dan ia lolos dari godaan iblis itu. Kita pada zaman sekarang, apakah masih ada godaan dari iblis? Banyak banget. Tapi lain konteksnya lagi. Ya, mungkin kita di sini tidak ada padang gurun. Tidak mungkin iblis mencobai kita seperti yang menyuruh kita mengubah batu menjadi roti, atau menyuruh kita terjun dari hubungan bait Allah, atau naik ke puncak gunung, kecuali Gunung Muro, ya kan? Nah, tetapi apa godaannya pada zaman sekarang, zaman now ini? Salah satunya media sosial, salah satunya game, TikTok, ya kan? Nah, boleh saja main game, main TikTok, tapi itu hanya selingan. Itu hanya hiburan, bukan itu kegiatan utamamu. Jadi kalau kamu main TikTok sebelum belajar, itu namanya kamu tidak bisa melawan godaan. Tetapi kalau kamu main TikTok setelah kamu sudah selesai mengerjakan tugas, nah itu namanya refreshing, itu namanya hiburan, supaya kamu lebih semangat lagi. Nah, jadi bagaimana kita menolak godaan? Kita kembali lagi kepada teladan Yesus. Bagaimana sikap Yesus tadi? Salah satunya adalah tegas. Kita harus punya prinsip. Jangan pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan lain sebelum pekerjaan utamamu itu kamu selesaikan. Jangan kamu bermain atau mengerjakan hal-hal yang tidak penting sebelum tanggung jawabmu kamu laksanakan. Lihat Tuhan Yesus, ia sudah didorong oleh Roh Kudus untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Bayangkan pada hari yang ke-40, hari yang terakhir itu, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis selama 3 kali. Tetapi Tuhan Yesus tetap bertahan. Walaupun dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Ya, Tuhan Yesus manusia seperti kita juga. Ia merasa haus juga, merasa lapar juga. Sama seperti kita. Kita sehari aja telat makan sudah lemas sekali, rasanya mau pingsan, mau masuk rumah sakit. Apalagi Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Makanya kita, kalau ibunya lagi masak, sabar sedikit.
Kalau mau cepat selesai, dibantu. Jangan didesak mamahnya. Jangan menyuruh orang tua untuk cepat-cepat melayani kamu. Nah, Tuhan Yesus sudah memberi teladan kepada kita untuk tetap taat dan setia kepada Allah, kepada kehendak Allah. Maka oleh karena itu, kita harus bisa tahan dengan segala godaan yang kita alami setiap hari. Setiap hari, dari mulai bangun pagi sampai berganti malam, kita semua pasti mendapat godaan. Bangun pagi saja, kamu pasti punya godaan. Apakah kamu mau lanjut tidur dengan enak dan nyenyak, atau kamu bangun, membantu orang tua dan juga memulai belajar? Itu sudah godaannya pagi-pagi. Bayangkan sudah digoda kita, ya kan? Makanya pagi-pagi setelah bangun tidur, kita ya Tuhan Allah itu memampukan kita untuk melawan godaan sepanjang hari itu. Godaan-godaan itu ada nggak yang susah-susah? Ada nggak yang berat-berat? Nggak ada. Semua godaan itu pasti menyenangkan, pasti mudah, pasti asik. Pokoknya yang namanya godaan pasti hal-hal yang kita senangi. Sudah disebutkan tadi, tetap taat, bagaimana kita tetap setia, bagaimana kita tetap tanggung jawab kepada apa tugas utama kita. Dan sebagai anak-anak Allah, jangan pernah kita tinggalkan doa. Karena itu adalah kekuatan kita supaya kita bisa melawan segala godaan di dalam dunia ini setiap hari. Oke, sekarang ibu mau tahu selama ini godaan apa yang kamu rasakan ketika kamu mau belajar. Ketika kamu mau belajar, godaan apa yang kamu rasakan selama ini? Lalu apa yang kamu lakukan untuk mengatasi godaan itu? Sikap seperti apa yang kamu ambil? Tulis di buku tulismu. Oke, itu saja tugasnya untuk hari ini. Sekarang kita tutup bukunya dan kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk melawan godaan setiap hari. Mampukanlah kami untuk selalu setia dan taat kepada Allah seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk melaksanakan tugasnya hari ini. Ingat, semua godaan itu pasti enak, pasti nyaman dan menyenangkan. Jadi hati-hati ya. Tetap selalu taat dan setia kepada kehendak Allah. Dan jika kamu belum mengerti bagaimana kehendak Allah dalam hidupmu, banyak-banyaklah berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Bye.